Ya, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala habibina wa safina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Wa qala aidan aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsai wal munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallu kama ra'aitumuni usolli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhirul zaman. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu, diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan intinya masih diberi iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua pemberian yang diberikan oleh Allah pada kita dapat dijalankan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ala kulli hal. Nah, untuk itu pada kesempatan ini dalam rangka memanfaatkan waktu yang Allah berikan adalah kita bersama-sama untuk mengkaji materi-materi keagamaan. Pada saat ini kita masih mengkaji tentang sholat. Kenapa tentang sholat ini kita harus tahu? Ada dalam hukum usul fikih yang disebut dengan ittiba. Ya, ada dua sebetulnya berdampingan. Yang ke satu namanya taklid. Yang kedua ittiba. Taklid itu artinya mengikuti atau ikut-ikutan. Batur ka kaler ngilu ka kaler. Batur ka kidul ngilu ka kidul. Batur ka brigip ngilu ka brigip. Bari jeung teu aya apa yang akan kita cari. Kita tidak tahu mengikuti dia itu mau apa. Ya. Nah, itu namanya taklid. Jadi ikut-ikutan. Istilah Sunda mah tuturut muning. Kumaha make disebut tuturut muning? Kerbau atau muning satu berbicara, satu mengaung, ya. Oh, yang lain ikut-ikutan. Ya. Ngiruan kabehanana. Ta eta tuturut muning. Atau tuturut kambing. Kumaha tuturut kambing? Sok tingali kambing. Ketika yang satu nih yang disebut gegedugna gitunya atau yang besarnya jalan terus diikuti we terus. Jadi kalau kambing itu pegang aja yang satu. Ya, hiji anu disebut pemimpina, nu lainna bakal nuturkeun teu dicangcang ge. Eta tuturut me. Turut kambing. Sementara di depan itu ada harimau. Ada buaya. Dan kambing itu akan masuk lubang buaya.
nuturkeun we kabehanana ge. Beak atuh ku serigala kabehanana. Nah ini ya, kita sebagai orang Islam tidak boleh seperti itu. Terutama dalam ibadah. Jadi ibadah itu sebagaimana Rasul menyampaikan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Rasul menyampaikan, "Salatlah kamu sebagaimana aku salat." Jadi kita mencontoh salatnya Rasulullah. Jadi lain mencontoh batur salat gitu, urang nurutan. Ya, orang lain salat seperti tidak ada gerakan misalkan. Salatnya cicing weh, nurutan orang ge cicing. Ya. Nah, jadi tidak demikian. Nah, yang kedua yang disebut dengan ittiba. Nah, ini dalam usul fikih ya. Fikih ada perkembangannya usul fikih. Ittiba itu adalah mengikuti amalan orang lain sambil kita mengetahui sumbernya. Ya. Jadi ikut ibadah nih. Biasa suka ada ibadah ritual di masjid itu ya. Di masjid mana saja kita ikut ke situ. Enggak apa-apa kalau pertama. Enggak apa-apa kalau pertama itu, ya. Tapi kesananya kita harus mengetahui sumbernya, mengetahui dasarnya, dalilnya. Apakah benar yang kita ikuti itu atau tidak? Halo? Halo? Ya, itu. Apakah benar sumbernya atau tidak? Dari mana sumbernya? Dalam hukum Islam, sumber untuk melaksanakan ibadah itu dibagi menjadi dua. Apa saja, Cik? Sumber hukum Islam itu dibagi menjadi dua. Apa saja? Beb, kalau sholat sumbernya dari mana? Apa itu? Situ mah apa sebenarnya mengantarkan ada ngomong. Dari apa? Duka. Wat. Sumbernya dari mana? Sumber hukum Islam, sumber ajaran Islam itu dari mana? Lupa. Nah, dari agama. Nah, benar agamanya. Agama itu sumbernya apa? Yaitu Al-Qur'an. Dan Al-Iqra-nya Al-Qur'an dan hadis. Apa sumbernya? Al-Qur'an dan hadis. Ya, nah itu sumbernya. Nah, kalau menurut hukum secara luas bahwa sumber hukum Islam itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan sumber hukum Islam yang muttafaq. Yang pertama. Yang kedua adalah sumber hukum Islam yang muhtalaf. Jadi muttafaq dan muhtalaf. Muttafaq itu artinya yang disepakati oleh jumhur ulama, kebanyakan para ulama sepakat. Artinya disepakati itu para ulama menyetujui, ya, setuju. Setuju tuh? Setuju tuh? Nah, jauh setuju wae naon disetujukeun. Tuh mataknya. Nah, itu namanya ikut-ikutan. Batur setuju. Padahal sih nanti setuju tuh ya maghrib masjid ya dirugrukeun. Setuju. Ketok palu jebret. Isukna masjidna eueuh dirugrukeun. Makanya harus tahu. Nah, ini yang disebut dengan ittiba dengan taklid. Ya. Nah,
Kalau muhtalaf yang kedua adalah yang diperselisihkan. Jadi hukum Islam, sumber hukum Islam yang diperselisihkan. Artinya ada para ulama mujtahid yang berijtihad yang menggunakan hukum tersebut, ada yang tidak menggunakannya. Ya. Nah, sekarang mana yang muhtalaf? Mana yang muttafaq? Yang muttafaq itu yang disepakati, artinya semua para ulama sepakat itu menjadi sumber hukum Islam. Apa? Ada 4. Apa tadi? Kahiji Al-Qur'an. Ulangi, ke satu apa? Al-Qur'an. Yang kedua apa? Hadis. Al-hadis. Ya, mun Al-Qur'an al-hadis. Mun Qur'an hadis. Hadis bisa juga disebut sunnah. Sunnah Rasul. Hadis Rasul. Nah, Al-Qur'an dan hadis, dua lagi apa? Ijma. Satu lagi qiyas. Ya. Jadi Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas. Itu sumber hukum Islam yang muttafaq, yang disepakati. Muttafaq. Ya. Ada yang tidak disepakati oleh sebagian ulama. Artinya ulama ini pakai, yang ini tidak pakai. Contoh kita kenal Imam Syafi'i, Hambali, Imam Hanafi dan Imam Maliki. Sekarang apa? Sanes Ghazali. Ghazali mah jadi Bang Jali kitanya. Ya, ada Imam Ghazali oke ayahnya. Tapi yang terkenal di Indonesia Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam ulangi. Jadi pengetahuannya. Hiji deui. Syafi'i kemudian tadi disebutkan. Saat disebutkan Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi. Ya. Sok we nyebutkeun nama kumaha teh naon. Yang penting aya kabianana. Hanya kalau berdasarkan usia urutannya ada. Nah, itu mempunyai perbedaan ya. Dalam menyikapi hukum Islam, dalam menyikapi hadis. Namun semuanya pada dasarnya itu mengacu kepada Al-Qur'an. Ya. Selamat datang. Jadi mengacu kepada Al-Qur'an dan hadis. Hanya dalam memikirkannya, mempresentasikannya ditinjau dari berbagai aspek sudut itu ya. Itu tapi tidak semuanya berbeda, ada yang sama, banyak justru yang sama itu banyak, yang berbeda sedikit. Itu kadang ya perbedaan yang sedikit yang dipermasalahkan. Persamaan anu banyak teu dilakukeun. Contoh, saya di satu masjid ada yang subuhnya itu pakai kunut, ada yang tidak pakai kunut. Kita contoh aja, pakai kunut. Ya. Ini ikhtilaf. Muhtalaf jadi itu, perbedaan ataupun perselisihan. Ya, permasalahannya sedikit aja, pakai kunut.
ai takbirna, sholat subuhna 2 rakaat, bacaannya Al-Fatihahnya sama yang lainnya itu banyak kan. Sementara hanya 1 kunutnya saja. Itu jadi permasalahan. Geus tong sholat masjid, tong sholat subuh di masjid eta di dinya mah pake kunut. Kan orang mah teu make kunut, ceuk anu henteu. Ceuk anu pake tong sholat masjid, sholat subuh di masjid eta di dinya mah teu pake kunut. Kan orang mah sholat kunut. Sholat subuh pakai kunut. Nah ini padahal 1 aja kan permasalahannya. Ikhtilafnya cuma 1, pakai kunut dengan tidak pakai kunut. Halo? Nah itu yang dipermasalahkan. Ya. Dadinya rame wae antara kunut jeung teu abdi mah moal salat subuh we. Nah justru itu yang salah. Ya. Gitu. Bagi ikhwan laki-laki, kalau di dalam hadis atau sebagian ulama ada yang menyebutkan salat berjamaah di masjid itu wajib. Nah, ini muhtalaf juga ya. Ini perbedaan faham. Nah, sementara dengan adanya tadi permasalahan antara kunut dengan tidak kunut teu ka masjid. Nah, ini sebetulnya yang maaf ya. Pemahaman yang salah gitu. Jangan dilihat perbedaannya, yuk persamaannya kita sama-sama. Masa dengan non-muslim, dengan orang luar yang kita menyampaikan toleransi, ya, saling menghargai. Makanya toleransi itu dengan antar umat beragama, dengan intern umat beragama, dan dengan antara umat beragama dengan pemerintah. Itu toleransi. Bagaimana dengan antar umat beragama? Yaitu dengan orang yang di luar agama kita. Orang Islam dengan non muslim harus ada toleransi, saling menghargai toleransi itu. Ya. Batur ayeuna ibadah poe Minggu teh ka mana? Sigi sama apa ini? Orang Nasrani beribadah kemana? Kristen? Hari Minggu teh? Tuh, siapa wae? Ngomong atuh cici lain di hate. Oh, bagus berarti hebat ya. Sip. Bagus ya. Bos. Ya, jadi kita tidak boleh menghalang-halangi. Ulah ka gereja lah. Ninggi orang ka brigip we. Ajak ka brigip. Jadi mengko. Ya, ka brigip. Nah, ini kita tidak boleh seperti itu. Ya, apalagi menentang poe Minggu poe libur atau tong maka ibadah serupa. Nah, itu tidak boleh. Kita saling menghargai. Begitu. Begitupun kita orang muslim. Ya, tidak boleh orang di luar kita menghalang-halangi kita untuk beribadah. Nah, itu ya. Nah, itu adalah antar umat beragama salah satunya. Ada lagi yang lain, intern umat beragama, sesama agama kita saling menghargai juga. Ulah karena perbedaan paham, karena perbedaan ihtilaf ya, perbedaan keterangan jadi ribut. Makanya ini perlunya mengaji dan mengkaji, tong taklid terus gitu. Karena ittiba, jangan ikut-ikutan terus ke orang lain gitu. Tapi harus ittiba sambil mencari dasarnya. Zaman ayeuna mah, zaman sekarang itu sudah mudah untuk mencari dasar. Imam Syafi'i, kalau kita berkiblat ataupun mengambil Imam Syafi'i, ada kitabnya yang karangan Imam Syafi'i, Al-Um. Di HP banyak sekarang yang seperti itu ya, internet banyak.
Tinggal Play Store, download install atau udah langsung itu. Jadi tinggal buka tentang sholat nih, yang mana nih, benar nggak sholatnya seperti itu? Gimana takbirnya? Bagaimana seharusnya dan sebagainya. Nah itu adalah ittiba. Jadi mengikuti ibadah orang lain, pertama ikut-ikutan dulu. Sambil kita mencari dasarnya yang benar. Para ulama juga dasarnya adalah Al-Quran dan hadis. Gitu ya. Nah sekarang kita ke materi. Sudah ya tadi ya. Al-Quran, ittiba dengan itu udah ya. Tentang rukun sholat yang ketiga, ini alhamdulillah sudah rukun yang ketiga. Kemarin yang kedua udah berdiri ya. Ini dalam bahasan ini. Yang ketiga adalah membaca surat bagi yang mampu. Beb, apa Beb yang ketiga? Membaca surat bagi yang mampu. Subhanallah, hebat benar. Bagus. Si aja ditanya apa tuh? Yang ketiga apa? Hah? Karek datang atau? Nah, atuh ngetrekan perempuan diketrekan ti tukang. Kacana ditakolan. Oh, jadi ya, kita teruskan ya. Ya, yang ketiga adalah membaca surat bagi yang mampu. Rukun menurut mazhab Imam Hanafi ini. Rukun menurut mazhab Imam Hanafi yaitu yang juga fardu amali dalam semua rakaat sholat sunat termasuk witir, dan dalam 2 rakaat sholat duha, dan 2 rakaat sholat fardu bagi imam dan orang yang sholat sendirian adalah membaca ayat dari Al-Quran. Jadi menurut Imam Hanafi mah termasuk rukun, ya, bukan sunat. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqra ma tayassara minal Qur'an. Karena itu bacalah apa yang mudah bagi kamu di dalam Al-Qur'an. Faqra ma tayassara minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagimu di dalam Al-Qur'an. Nah, perintah yang mutlak dalam ayat ini mengandung makna wajib karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sholata illa biqiraati. La sholata illa biqiraati. Salat tidak sah kecuali dengan membaca ayat Al-Qur'an. Menurut mazhab Hanafi, batas minimal ayat yang wajib dibawa adalah ayat yang terdiri atas 6 huruf. Misalnya summa nazhar. Nah itu 6 huruf. Terdiri atas 6 huruf. Atau misalkan ayat lam yalid. Minimal segitu. Ya, saya minimal ya 1 ayat lah gitunya. Nah itu minimal 6 huruf yang dibacanya itu. Jadi boleh kita setelah surat Al-Fatihah kita membaca Qul huwallahu ahad. Itu ada berapa huruf? Ya setelah Qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Kalau hafalnya memang segitu. Gitu ya. Minimalnya 6 huruf gitu. Ini pendapat tapi ya, pendapat bukan ada keterangan. Tapi kalau keterangannya itu adalah faqra ma tayassara minal Qur'an. Baca yang mudah
Lah atuh nu 3 ayat tuh da Al-Qur'an paling sedikit 3 ayat kan? Paling sedikit ayat dalam Al-Qur'an itu adalah 3 ayat. Surat naon? Surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas mah 4 ayat. Jadi kan itu Al-Kautsar sama Al-Asri. Hebat bener. Cerdas aya si eta. Caang sih kana mah. Nah, jadi harus ngomongnya, Pan, harus dikeluarkan. Kalau nggak dikeluarkan nggak tahu, walaupun tahu benar jawabannya. Ya, jawabannya teh, nya cek abdi ge eta. Ya, nggak apa-apa salah juga. Yang penting benar. Nah, jadi baca yang mudah, we. Tapi abdi mereka baca Yasin, we unggul. Yasin, Allahu Akbar. Boleh nggak? Enggak, kenapa? Bukan 1 ayat. Cuma 2 huruf. Ya. Gitu. Ini kan minimalnya 6. Ini pendapat ya. Nah, kalau cuma 1 ayat ada gipta ya. 1 ayat itu ada yang 1 halaman dalam Al-Qur'an. Di surat Al-Baqarah, bahkan lebih itu, ya. Nah, jadi ke huruf ini ya, alif lam mim, Allahu Akbar. Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? karena 4 ayat. Hah? 4 ayat terus. Si Bepan benar wae ini. Hah? Nah, Pan? Hah? Nah, salah kan ya berarti itu. Tapi bukan ayatnya, hurufnya ya. Alif lam mim itu cuma 3 huruf. Alif, lam, mim. Nah, itu kan. Kalau pendapat Imam Hanafi ini minimal 6 huruf. Nah, lah 6 huruf mapirakunya ngeuswe Al-Ikhlas, apal Al-Ikhlas. Atau tadi yang 3 ayat Al-Asr atau Al-Kautsar. Ya. Tiap rakaat menang maca surat Al-Kautsar. Rakaat pertama setelah surat Al-Fatihah, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar. Rakaat pertama. Rakaat kedua, teu apa anu lain eta deui baca. Teu nanaon. Ya. Sah, namanya atau Al-Ikhlas sungkul dibacanya, enggak apa-apa. Palingan barudak salat teh gancang meureun Al-Ikhlas we moal ayat we nya. Teuing Al-Kautsar. Ya. Jadi boleh ya. Nah itu ya. Membaca ayat 2. Membaca ayat dalam 2 rakaat pertama sholat fardu. Dengarkan nih. Membaca ayat dalam 2 rakaat sholat fardu hukumnya wajib. Nih ya, jadi tahu kan? Kenapa rakaat ketiga dengan keempat itu tidak dibaca ayat yang lain selain Al-Fatihah? Karena hukumnya apa? Sunat, ya. Yang 2 rakaat setelah rakaat kedua, 2 rakaat. Jadi setelah yang 2 rakaatnya setelah Al-Fatihah wajib. Berdasarkan, nah ini yang disebut dengan ittiba teh. Ittiba. Nah, ittiba muttabi tabiin. Tabiin itu pengikut. Jadi ikut tapi mengetahui dasarnya. Sambil mengetahui, tahu, mencari dasarnya. Sekarang ikut-ikutan. Kalau dasarnya yang benar ya nggak apa-apa, ya. Dasarnya disampaikan oleh orang lain itu, ya. Tadi ya perkataan Ali, dasarnya perkataan Ali.
membaca ayat dalam dua yang pertama adalah juga bacaan dalam rakaat yang lain. Ya. Membaca ayat dalam dua rakaat yang pertama adalah juga dalam rakaat yang lain. Dari Ibnu Mas'ud dan Aisyah radhiyallahu anha berkata, bebas memilih dalam dua rakaat terakhir sholat. Jika mau, maka ia boleh membaca ayat atau hanya bertasbih, membaca surat Al-Fatihah dan surat lain, atau 3 ayat juga hukumnya wajib. Membaca surat Al-Fatihah dalam sholat tidak mutlak fardu menurut mereka. Tidak juga dalam sholat sir ataupun jahriyah. Sir itu adalah sholat yang dibacakan pelan, ya, siang. Tidak juga bagi imam ataupun makmum. Bahkan terkadang membaca surat Al-Fatihah itu makruh hukumnya bagi seorang makmum. Ya, bagi seorang makmum. Ini pendapat, ya. Artinya begini, hukum membaca surat Al-Fatihahnya adalah rukun sholat. Bang. Tong dieureun sok nyegak sia Bang. Udah. Nah, hukum baca surat Al-Fatihah itu adalah rukun. Waktu itu udah dibacakan rukun sholat. Nah, ketika sholat berjamaah, ya, imam baca surat Al-Fatihah, sebetulnya kita pun sudah terbawa membaca, walaupun tidak bacaan. Ketika sholat yang jahriyah, sholat jahriyah itu apa? Nah, ya benar, sholat yang dijaharkan, ya, yang diucapkannya dikeraskan, seperti sholat apa saja? Ya benar, maghrib, ya, terus apa lagi? Isya sama subuh sama salah itunya, asal itu. Salah duhur gede. Sholat maghrib, isya, subuh itu dibacakannya keras, jahriyah, jahar. Ya, kan ada imam di depan. Makmum itu sudah terbawa sebetulnya, walaupun tidak maca. Ya, artinya ketika imam baca surat Al-Fatihah, kita dalam hati juga akan ikutan. Begitu, ya. Jadi enggak kemana aja imam baca surat Al-Fatihah, kita ikutan baca surat Al-Fatihah. Jadi bukan ngehulang yang akhirnya ngalayang. Artinya ngalayang kemana wae. Ikuti bacaan imam. Nah, makanya ada yang berpendapat menurut Imam Hanafi ini makruh hukumnya membaca surat Al-Fatihah. Artinya ya lebih baik enggak kalau makruh itu. Ya. Gitu. Kenapa? Karena sudah termasuk. Nah, jadi bagaimana sekarang kalau sholat yang sirriyah? Sholat yang bacaannya dibaca pelan. Nah, kalau yang bacaannya dibaca pelan, ya berarti harus baca. Ya, gimana harus baca teh? Nah, baca. Ketika Allahu Akbar, kita baca iftitah, terus baca surat Al-Fatihah, baca surat dalam Al-Quran, ruku, itidah, sujud. Nah itu dibaca itu karena sir imamnya tidak dikeraskan, jadi tidak kedengaran kan? Orang di belakang sebagai makmum berarti harus dibaca. Begitu. Apakah macanya paheula-heula jeung imam? Kita tidak tahu. Imam sudah sampai mana bacanya. Jadi bareng aja. Begitu. Namun ketika imam ruku, kita pun ikut ruku walaupun belum selesai bacaannya. Pas imam itidal, kita pun itidal. Begitu.
Bisa imam bacanya cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Imam teh Allahu akbar. Ai urang can angeus baca surat Fatihahna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah hate teh gitunya. Bismillahirrahmanirrahim. Karek ar-rahmanirrahim imam geus ruku. Penting ya. Karek ar-rahmanirrahim imam geus ruku. Maka kita jangan teruskan bacaan Al-Fatihahnya, ruku saja. Ngartos Kasep? Ngerti? Nah, gitu. Jadi ulah ada can angeus ya, baca we terus. Nah, justru sholat berjamaahnya bisa batal kalau imam sudah melewati 2 rukun dalam sholat. Contoh, imam ruku tadi kan kita masih baca surat Al-Fatihah. Udah itu imam i'tidal, kita masih baca surat. Imam sujud, karek angeus, kakaraw kekituan, batal sholat jamaahnya. Ya, lebih dari 2 rukun ya, gerakannya gerakan rukun sholat. Nah, jadi harus cepat. Nah, makanya ketika Allahu Akbar ya, pas imam ini bacanya yang apalagi bacaannya yang dijaharkan ya, pas imam kita datang sholat masbuk namanya, makmum masbuk, imam sudah baca surat ya, kita baca langsung surat Al-Fatihah, tidak perlu baca iftitah dulu, bisi teu kabawaan. Mun teu kabawaan kumaha bisi ceurik lamun budak mah teu kabawaan teh. Jadi sholatnya tidak sah berjamaah ya, dan sholatnya juga tidak sah karena niatnya itu niat berjamaah gitu. Kalau niatnya berjamaah kumaha tuh lawan gitu nya sholat sendiri aja. Nah berarti diulang lagi. Kalau ikut berjamaah ikutan lagi. Nah makanya kata di imam yang lain menyebutkan minimal surat Al-Fatihah minimal 3 ayat kita baca. Ya kalau mau baca surat Al-Fatihah minimal 3 ayat karena ayat yang paling sedikit dalam Al-Quran adalah 3 ayat. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. 3 ayat kan? Allahu Akbar. Imam teh geus ruku misalkan. Gitu. Nah, ngejar imam. Itu juga kalau keburu. Kalau tidak, ya ikuti aja imam. Nah ini ihtilaf juga. Ada yang termasuk 1 rakaat ketika imam ruku. Ini pendapat pertama. Jadi kalau imam ruku, kita datang Allahu Akbar, langsung ruku, ikut dengan imam, itu 1 rakaat. Ihtilaf. Ada juga yang menyebutkan kalau 1 rakaat itu adalah kebagian membaca surat Al-Fatihah. Ya. Jadi kalau sudah ruku itu tidak dalam 1 rakaat. Karena ada ungkapan dalam hadis katanya, Al-Qur'an hadis, la sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat tadi, tidak 1 rakaat salat kalau tidak membaca surat Al-Fatihah. Tidak kebagian membaca surat Al-Fatihah atau kita tidak membaca surat Al-Fatihah minimal 3 ayat yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Imam udah ruku. Berang mau ruku nih ya. Pas ini Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
Allahu Akbar. Kebagian ruku bersama imam. Nah, itu 1 rakaat. Itu pendapat yang kedua. Ya, kalau pendapat yang pertama, ketika imam masih ruku, kita datang langsung ruku, berarti 1 rakaat juga. Ini walaupun belum bacaan. Nah, ini ada pendapat yang demikian ya. Nah, ini di sini makanya dibahas ya. Nah, ini. Jadi silakan nanti mau ngambil yang mana. Tergantung kepada imam mana kita bertak. Nah, bukan, tergantung pada imam mana kita ngambilnya gitu. Ada Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kalau Imam Syafi'i itu apabila kebagian ruku, maka itu 1 rakaat. Imam Syafi'i itu. Jadi kalau ada kita mau berjamaah, imam udah ruku, kita langsung datang, Allahu Akbar, langsung ruku, berarti 1 rakaat. Kebagian. Tidak usah ditambah lagi setelahnya imam salam. Tapi ada lagi yang menyampaikan bahwa apabila tidak kebagian baca surat Al-Fatihah, maka tidak termasuk 1 rakaat. Berarti setelah imam salam itu tambah 1 rakaat lagi. Nah, ini ya. Jadi itu membaca surat. Nah, membaca surat bagi yang mampu ini adalah membaca surat dalam Al-Quran setelahnya surat Al-Fatihah. Kalau tidak mampu, tidak bisa membaca surat-surat setelah Al-Fatihah, maka boleh untuk langsung ruku. Nah, makanya di dalam sholat sunat kita ngambil cepatnya ya. Karena orang lain sedang menunggu, kita hanya baca surat Al-Fatihah saja. Setelah Al-Fatihah, kita ruku, tidak sujud 2 rakaat kan sunat. Boleh. Begitu. Ataupun ini ada waktu, sholatnya masih ada waktu. Di dalam sholat sunat, setelahnya surat Al-Fatihah, kita membaca surat yang lain dalam Al-Quran, boleh. Ya, jadi silahkan. Jadi bukan hanya sampai surat Al-Fatihah, boleh baca surat yang lain setelah Al-Fatihah. Nah, ini ya. So, kalau mau ada ditanyakan dulu, silahkan. Tuh menang. Antaran hujan. Ya. Siapa aya wae pertanyaan teh bisa menang. Bagus. Jadi aya wae pertanyaan teh padahal si itu manuta tadi ngadaengkeun ge cicing Jadi aya wae. Jadi sudah ada orang di dalam dirinya tanya ingin nanya. Ya, kalau ketika kita ingin berjamaah, imam sudah tahiyat. Contohnya tahiyat kedua ya, Gipta ya. Tahiyat kedua. Bagaimana kita seharusnya? Kita Allahu Akbar, takbir, langsung tahiyat. Ya. Tapi itu tidak termasuk 1 rakaat. Saya mah mau nunggu weh. Cicing weh heula di luar ditu nya ngobrol. Pas pisan sih mah. Nunggu weh. Imam udah berdiri baru kita takbir atau ihram. Boleh itu juga. Ya, asal ulah nunggu sarokaat, imam geus beres sarokaat, urang nunggu. Kumaha tenang we dan imam nage can walad dolin amin di luar we heula ngobrol heula. Secara puting dah. Tak dijebret. Aduh, salat Isya kamu ditanya. Nah, jadi boleh seperti itu ya. Ya, Gip, boleh ya. Dan itu seharusnya begitu. Jadi ikuti tahiyat.
Ikuti sujud kalau imam sedang sujud. Itu termasuk tambahan amal berarti. Karena kita tidak tahu ya amalan yang mana yang akan diterima oleh Allah. Buat tingker anu sujud yang tidak termasuk satu rakaat karena ikhlas kita mengikuti. Atau ketika tahiyat yang tidak termasuk satu rakaat karena kita ikhlas mengikuti, tidak termasuk satu rakaat kan? Berarti kita ikhlas mengikuti. Enak berarti tambahan daripada batur mah lengkap, tidak ada tambahan tahiyat. Gitu ya. Kalau yang sholatnya menunggu boga tambahan tahiyatnya, boga tambahan sujud lamun imam keur sujud mah. Nah, asal orang ikhlas gitu. Sieun teu ikhlas abi merek nunggu we ge ulah eta teh lebar gitu nya, lebar. Nah, iya jadi amal tetap. Karena tidak tahu yang mana yang diterima. Buat ting tahiyat keur eta nu diterima ku Allah. Tuh aya salat kitu mah abdi teh nunggu imam sujud heula ame taman. Itu juga salah justru. Kalau memang kita berada posisinya di sini. Dah aukeun mata ke. Jadi lamun geus Allahu Akbar qomat eta teh buru ararasup. Barokahnya justru di situ. Lain nunggu heula sampai waladolin amin entongnya justru di situ pas Allahu Akbar qomat buru-buru asup. Siapa tahu di situ. Nah, siapa tahu di situ justru amal yang terbaik yang diterimanya. Gitu. Daripada ngobrol di luar ning di jero. Bertambah amal ibadah, bacaan sholawat. 1 kali sholawat akan dibalas 10 kebaikan. Yang dibacakan Allahumma sholli ala Muhammad. Eta teh sholawat. Nya sanes tiktokan lain nu kitu teh sholawat eta teh. Nah, kita baca jadi asup kan tambah pahala. Gitu ya. Bertambah pahala. Dan ikut baca sholawat walaupun dalam hati. Bagusnya mah dikeluarkan biar orang jadi masjidnya rame lah, bergema. Begitu. Nah, kembali lagi kepada permasalahan di sini ya. Kita lihat qomat atau iqomah itu artinya apa? Coba. Qomat itu artinya apa? Nah, sing rek iya geus aya kitu masukan ini. Iqomat ngarannya qomat, koma itu artinya berdiri. Ya, iqomat itunya adalah memperingatkan bahwa sholat akan segera dimulai. Sehingga ada qomat dulu. Ya. Jadi lagi duduk nih. Allahu Akbar, asyhadu alla, langsung berdiri. Jang, langsung berdiri, mata langsung asup ke jero. Ulang ada guan sakurangatnya. Jadi apa itu? Ada yang menyebutkan bahwa qad qamatis shalah, langsung berdiri, ada juga. Ya. Intinya bahwa qomat itu, bahwa sholat itu akan segera dimulai. Persiapan langsung buat saf yang rapi. Gitu. Kalau azan artinya apa, Beb? Azan. Hebat Adil. Hebat. Memanggil orang-orang untuk sekali deh. Azan artinya apa? Memanggil orang-orang untuk siapa yang manggilnya? Allah pada hakikatnya, lain Kang Nurdin sanes. Lain yang adanya, pada hakikatnya Allah. Jadi dipanggil sama siapa? Allah. Mana dipanggil ku guru wae nurut.
Kata guru ini besok ke sekolah. Ya, kita belajar untuk memahami materi. Ku guru wae dipanggil datang, mana dipanggil ku Allah teh datang. Halo. Gitu. Jadi ketika dipanggil oleh Allah teh datang, dipanggil. Dan panggilan sholat itu untuk kebahagiaan. Hayya ala sholah, artinya apa? Ayo kita sholat. Ayo kita sholat. Yuk kita sholat, yuk. Jawabannya apa? Hayu, gitu. Yuk kita sholat, yuk. Hayu. Makanya ketika hayya ala sholah, dijawab kurang teh hayya ala sholah. Mari kita sholat. Sami ke masjid. Itu lain di sawah wae di saung cicing lain. Suka eta mah. Nah, dan yang kedua hayya 'alal falah artinya apa? Hayya 'alal falah artinya apa? Abang dia. Teruskeun ke nu adzan. Tuh, mari kita menuju kebahagiaan. Jadi sholat itu biar kita apa? Berbahagia. Jadi sholat itu bahagia. Kan doa kita Robbana atina fid dunya. Terus? Nah itu doa kita. Minta kebahagiaan di dunia dan di akhir. Tah cek Allah teh salat we bakal bahagia. Nah, itu ya dan seterusnya. Nah, qomat ketika qomat itu adalah tanda salat akan segera dimulai. Buru-buru eta teh mun geus qomat teh. Kitu. Dan geus qomat cicing we di luar eta Bang, boleh gitu, Bang. Ya. Nah itu ya, nih kepada adik-adik ya. Sep, bagernya depan. Kalau udah komatnya langsung ke dalam. Tong cicing di luar woy. Kepada semua ya di mana saja ini. Kalau sudah komat berarti tanda sholat akan segera dimulai. Buru-buru. Lamun di sekolah mah geus lonceng telah berbunyi. Teng 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 berarti buru-buru asup ka kelas, lain KWC. Ya. Nah, jadi tanda sholat sudah dimulai dengan qomat, bukan dengan bedug, tapi dengan qomat. Buat apa? Benar. Buat tacan adan, cik sih. Gak apa-apa. Jawabannya benar, lamun eta bedug mah buat mengawali adan benar. Lamun bedug mah buat nyeun dorok-dok salahnya eta mah. Kulit nama benar tah. Kulit. Nah, itu ya. Jadi ini yang kita bisa bahas satu aja ya, yaitu rukun ketiga membaca surat bagi yang mampu. Bacalah surat sesuai dengan kemampuan kita. Baca minimal 3 ayat ya, atau ini dalam mazhab Hanafi ini minimal yang 6 huruf ya. Kaf, ha, ya, ain, shad 5 huruf berarti kurang kene. Minimalas qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Ke rakaat kedua Allahu somad. Allahu akbar. Ya itu minimal demikian. Ya. Nah itu mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semuanya. Oh ada pertanyaan? Kan tadi yang gampang ya. Ya yang gampang. Terus ada beberapa mazhab. Ya. Misalkan kalau mulai gampang kita ikuti satu ini misalnya. Kedua. Terus selanjutnya pada sholat itu juga menanyakan anak yang gampang. Ada sepotong mata. Seperti namanya gitunya. Rakaat pertama qul huwallahu ahad,
Rakaat kedua Allahu Somad benernya. Itu boleh saja. Ya. Boleh. Ya. Makanya kan jangankan gitu kan. Ketika ada yang sholat rakaat pertama baca 1 ayat. Ya, tapi 1 ayat nanti setengah halaman gitu ya. Atau setengah ayat. Ya. Karena 1 ayatnya 1 halaman. Ah gitu. Baik kedua ngantuk bisa lihat kondisi makmum kan. Lamun ayana sebagai imam, kemudian bacana panjang, makmum kan bakal ngagerutu. Iya ya, teh gitu sholatnya. Nah, jadi itu boleh Pak ya. Nah itu 1 ayat. Karena ya, nah itu ada ayat yang panjang, bahkan tidak 1 ayat itu. Seperti inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Itu tidak 1 ayat, tapi ada Allahu Akbar. Saya kumpul waktu sekali muda gitu nya taraweh. Ya. Taraweh kan saya mau Assalamualaikum. Allahu Akbar. Iya, gitu. Ya. Salamun qaulam mir rabbir rahim wamtaju yauma ayyuhal mujrimun. Allahu Akbar. Enggak apa-apa. Asal jangan Yasin, Allahu Akbar. Itu mah masih belum termasuk ya. Kumaha lamun dibacana surat Al-Fatihah. Pertama surat Al-Fatihah, yang kedua Al-Fatihah deui ayat Al-Qur'an. Ayat apa anu lain mah teu nanaon gitu. Tapi kalau itu ya apalah surat Al-Ikhlas wae mamanya, Al-Ikhlas, Anas. Triko teh mah apalah gitu nya. Nah, itu nah, 24. Jadi ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Yang penting ayat 1 ayat dalam Al-Qur'an yang minimalnya itu 6 huruf. Nah gitu. Apalagi 1 ayat. Nah itu silakan nggak jadi masalah. Hanya intinya adalah dibacanya itu sesuai dengan tajwid. Ulah dibaca gancang ting bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Nah ini bisa salah walaupun Al-Ikhlas ataupun Yasin dibaca panjang. 1 rakaat itu baca Yasin. Tapi bacanya seperti tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Kun fayakun. Allahu Akbar. Nah itu salah. Ya. Kayak salat eta nu cepet teh ningannya salat naon gimana? Salat tarawih nu ngan 7,5 menit. Ningali kan gerakan age cepat-cepat gitu. Erek naon? Tumakninah kumaha? Bang. Ridho Muhammad. Itu udah dihareureun wae pantes. Ya, jadi intinya erek pendek mau panjang silakan, tapi sesuaikan dengan tajwidnya. Begitu. Nganaos upami imamku bapak mah surat nu pendek wae lamun ieu teh gitu. Ya, ada yang bertanya lagi? Jadi boleh ya Pak ya, 1 ayat itu kan lamun Al-Fatihah mah ya lamun Al-Fatihah unggul mah teu naon. Jadi setelah Al-Fatihah dibagi 2. 3,5 ayat, 3,5 ayat misalkannya. Itu nggak jadi masalah kalau tidak hafal yang lain. Ya. Nah, itu saja, mudah-mudahan pengajian ini membawa berkah ilmu bagi kita semua, bertambah keyakinan kita, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.